Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini saya mau bahas tentang 7 cara jitu menaikkan followers Instagram. Buat teman-teman yang butuh ide gimana ya naikin followers Instagramnya, bisa tonton video kali ini. Dan kita juga akan bahas tentang tips dan tools Instagram marketing yang bagus dan bisa kita andalkan. Untuk teman-teman yang mau belajar Instagram marketing, bisa baca buku saya yang ini. Judulnya Instagram Marketing untuk Pemula, bisa dibeli di Gramedia ataupun di gramedia.com. Link pembeliannya ada di deskripsi ya. Langsung saja, inilah berbagai strategi yang bisa diandalkan untuk naikin followers Instagram. Yang pertama dan yang paling penting adalah membuat konten yang bagus atau cocok untuk audiens. Problemnya ini adalah gimana kita bikin konten yang masuk di audiens kita. Kebanyakan yang dialami oleh brand atau perusahaan adalah mereka bikin konten tapi ibaratnya nggak nyangkut gitu, atau nggak bisa masuk ke hatinya audiens. Nah, untuk bisa bikin konten-konten semacam ini tentu kita harus betul-betul paham apa yang diinginkan oleh followers atau audiens kita. Dan ini syarat yang sangat mutlak. Kenapa? Karena kalau misalkan mereka udah suka dengan konten kita dan mau ngikutin, pasti otomatis mereka akan follow. Ide kontennya macam-macam, bisa review produk, bisa edukasi, bisa testimoni, foto produk, cerita, dan sebagainya. Paling penting itu adalah nyari relevansi antara konten yang kita buat dengan apa yang diinginkan oleh audiens. Kalau itu tercapai, kita bisa membuat konten yang bagus dan tentunya akan mendukung Instagram marketing yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan bicara mau bikin konten, kita bisa gunakan tools seperti misalkan Canva, terutama untuk teman-teman yang memang nggak punya desainer atau yang ingin bikin konten sendiri. Itu bisa pakai Canva tadi, sangat mudah dan bagus sekali. Strategi yang kedua, yang penting juga adalah posting secara reguler, terutama Instagram Story, kalau bisa itu diposting setiap hari. Tujuannya supaya orang bisa tetap engage dengan akun Instagram kita. Misalkan untuk story, kita usahakan posting story tiap hari. Misalkan beberapa post story, apalagi kalau bisa kontennya interaktif. Tujuannya untuk bangun engagement secara rutin atau harian. Nah, kalau untuk konten feed Instagram, itu bisa kita jadwalkan, misalkan 2-3 kali seminggu. Tujuannya, selain untuk engagement, juga untuk datangkan traffic ke profile Instagram kita. Itu juga strategi yang penting. Dan teman-teman bisa andalkan juga. Dan bisa juga explore berbagai tipe konten lain, seperti misalkan bikin live Instagram, atau reels di Instagram, video, dan sebagainya. Lagi-lagi bikinlah konten yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan audiens. Nah, cara yang ketiga yang juga penting banget adalah promosi di media sosial lain. Jadi misalkan ini sering saya lakukan di video-video YouTube, selalu saya promosikan Instagram dari bisnis atau brand yang ingin dipromosikan. Tujuannya supaya publikasinya makin tinggi nih, dan orang tahu dan akhirnya akan follow akun media sosial atau Instagram tersebut. Kalau Anda punya banyak channel sosial media, nah itu juga bisa dioptimalkan dan dipakai untuk promosi dan menaikkan followers. Yang keempat, strategi yang juga penting banget adalah kolaborasi dengan brand atau figur lain, terutama yang masih relevan ya, dan bisa cocok gitu. Nah, ini juga bisa kita gunakan, sebab ketika kita kolaborasi dengan brand atau figur tertentu atau perusahaan tertentu, publikasinya itu akan terjadi di akun media sosial masing-masing. Paling tidak, itu akan meningkatkan publikasi dan juga awareness terhadap akun Instagram kita. Jadi kalau misalkan bisa kolaborasi, dijalankan saja untuk meningkatkan followers kita. Yang kelima, tentu saja kita bisa juga gunakan paid promote, terutama di influencer atau di key opinion leader yang tepat atau yang cocok. Ini dilakukan oleh semua brand, baik di perusahaan atau kalau misalkan kita punya budget, kita juga bisa lakukan untuk bisnis kita. Tujuannya itu adalah biar akun kita yang udah bagus dan punya konten yang oke tadi, itu bisa diketahui oleh audiens yang tepat. Nah, salah satu strategi yang bisa diandalkan itu tentu melalui para key opinion leader ini, dan itu bisa dimanfaatkan atau bekerja sama dengan influencer tertentu. Itu bisa juga dicoba. Nah, yang keenam, ini strategi yang bagus juga dan bisa gratis, adalah dengan membuat postingan kita atau konten kita tuh di-repost, diulas, atau direkomendasikan oleh orang-orang. Misalkan kita bikin satu karya tertentu atau produk tertentu yang diposting sama orang, difoto sama orang, dan kemudian tag ke kita, itu menjadi publikasi gratis buat kita juga. Dan ini sering juga saya lakukan di salah satu bisnis saya. Ketika orang repost, itu akan kita repost juga, dan ini bisa meningkatkan publikasi terhadap akun Instagram tadi. Nah, strategi yang 7 tentu adalah menggunakan atau mengoptimalkan Instagram Ads. Tapi perlu diingat bahwa ini lebih untuk publikasi dan awareness aja. Pastikan dulu akun media sosial kita udah siap, kontennya udah bagus, dan bisa memenuhi kebutuhan dari audiens kita. Kalau itu sudah terjadi, baru kita lakukan publikasi dengan misalkan menggunakan ads dan bisa dioptimalkan juga. Itulah 7 strateginya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.